semuanya, perkenalkan nama aku Yuni Indraini. Kali ini kita akan belajar mengenai topik penelitian yang kedua, yakni tentang masalah penelitian. Simak videonya dengan baik ya. Baik, sebelum mengulik lebih jauh, kita harus tahu lebih dahulu nih, apa sih masalah penelitian itu? Nah, menurut Noto Atmojo, masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi antara harapan atau kenyataan. Dari mana sih sumber penelitian itu? Nah, kita bisa menemukan masalah penelitian dari beberapa sumber. Yang pertama ada textbook, yang kedua ada laporan penelitian yang tidak dipublikasikan, yang ketiga ada proceeding, yang keempat ada jurnal, yang kelima ada penemuan ilmiah sejenis seminar, diskusi, lokakarya, yang keenam dari tesis atau disertasi, yang ketujuh dari pengamatan sepintas atau fakta di lapangan. Yang kedelapan, kita dapat menemukan masalah penelitian dari pengalaman pribadi serta perasaan intuitif pribadi. Dan yang terakhir, kita dapat menemukan masalah dari pernyataan pemegang otoritas. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu nih, bagaimana sih langkah menggali masalah. Yang pertama, kita harus mengamati terlebih dahulu fenomena bisnis atau data lapangan, research gap, teori gap, lalu langkah selanjutnya menentukan latar belakang masalah sehingga hasil akhirnya menghasilkan rumusan masalah penelitian. Gap penelitian adalah penelitian di dalamnya ditemukan inkonsistensi antara hasil penelitian dengan data-data yang ditemukan. Terjadinya gap penelitian disebabkan oleh banyak hal, salah satunya karena ada yang terlewatkan saat pengambilan data sehingga terjadi hasil yang berbeda. Sedangkan teori gap adalah kesenjangan atau ketidakmampuan sebuah teori dalam menjelaskan sebuah fenomena. Oleh karena itu, teori tersebut lalu dipertanyakan. Ada beberapa hal nih yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan masalah. Yang pertama dari arah masalahnya dan yang kedua dari arah penelitinya. Nah, dari arah masalahnya, pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah itu atau sudut objektifnya atau nilai penelitiannya. Apakah penelitian memberikan sumbangan kepada perkembangan dan penerapan ipstek atau pemecahan masalah praktis. Nah, yang kedua dari arah penelitinya. Pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitinya mencangkup kelayakan biaya, waktu, sarana, dan kemampuan keilmuan. Baik, masalah itu perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan-keraguan atau tafsiran yang berbeda-beda. Sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis, dan penarikan kesimpulan. Nah, di sini terdapat teknik perumusan masalah penelitian. Yang pertama dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan, yang kedua singkat, jelas, dan padat, yang ketiga memberikan petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Yang keempat yaitu rumusan masalah sinkron dengan judul penelitian. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih itu manfaat dari penelitian. Nah, manfaat dari penelitian yakni teknik merumuskan manfaat penelitian disebut secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian, apakah mempunyai kontribusi pada perkembangan dan penerapan ipstek, perkembangan kelembagaan atau organisasi, atau untuk pemecahan masalah-masalah praktis, menunjang pembangunan, dan sebagainya.
Nah, baik, selanjutnya mengenai pemilihan tema, topik, dan judul penelitian. Nah, tema penelitian diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang telaah yang telah dipelajari oleh peneliti yang berkaitan dengan bidang ilmu. Topik penelitian berkaitan dengan garis pembahasan yang bersifat spesifik. Judul penelitian dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian. Pembahasan bersifat spesifik. Judul penelitian dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian. Pembahasannya bersifat spesifik. Judul penelitian dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian. Nah, selanjutnya bagaimana sih menentukan judul penelitian? Nah, di sini ada beberapa pertimbangan dalam memilih judul. Yang pertama, judul itu harus tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Yang kedua, tampak ruang lingkup objek penelitiannya seperti populasi atau sampel. Yang ketiga, berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Yang keempat, mempertimbangkan masalah yang dihadapi. Yang kelima, mempertimbangkan bidang ilmu yang dipelajari atau dikuasai. Yang keenam, judul hendaknya yang sedang aktual. Yang ketujuh, judul hendaknya dibuat singkat, jelas, tidak perlu semua variabel disebutkan dalam judul karena dapat membingungkan pembaca. Nah, mungkin itu saja nih yang dapat kita pelajari pada materi kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Sampai jumpa di materi berikutnya.